Shalom, bertemu lagi dalam renungan hati, masih belajar dari peristiwa Daud di Siklag. Kita bisa membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Hari ini kita secara khusus akan berbicara tentang kekuatan perspektif. Pelarian Daud menuju Siklag dimulai ketika ia mulai menggunakan cara dirinya sendiri untuk mengatasi dan menolong dirinya keluar dari masalah yang sangat berat dan menekan kehidupan Daud. Cara yang sangat jelas itu dapat ditampilkan atau dilihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Berkata demikian, tetapi Daud berpikir dalam hati, suatu hari nanti aku akan dihancurkan oleh tangan Saul. Hal yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah melarikan diri ke tanah orang Filistin. Kemudian Saul akan berhenti mencari aku di mana saja di Israel, dan aku akan terlepas dari tangannya. Itulah sudut pandang yang dibangun oleh Daud untuk dia bisa membebaskan diri dia dari kejaran Raja Saul. Tetapi justru perspektif dia yang salah itu, yang sebenarnya membawa dia menuju satu bencana yang sangat besar. Ketika kita memperbesar wilayah perspektif diri kita dibandingkan perspektifnya Tuhan di kehidupan kita, maka ingatlah baik-baik bahwa iblis menemukan sebuah pijakan yang sangat kuat dan tempat untuk menguasai, menghancurkan kita, baik itu berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan, serta kekuatan iman yang sangat besar yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kekuatan perspektif itu sendiri. Yang pertama, kekuatan perspektif itu akan menentukan tujuan kehidupan kita. Daud dalam takutnya, ia mengedepankan sudut pandang hidupnya. Apa itu? Selamat. Itulah tujuan hidup Daud. Hanya itu saja. Daud memperbesar wilayah tujuan hidup dia secara pribadi dibandingkan dia mengedepankan tujuan tentang hidup tujuan Allah bagi dia secara besar. Para pengikut dari Daud adalah merupakan korban dari tujuan kehidupan Daud itu sendiri. Daudlah sebenarnya membawa bencana buat para pengikutnya. Daudlah yang membawa bahaya bagi para pengikutnya akibat kegilaan dari tujuan hidup Daud itu sendiri. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani yang alasan rohani dia membawa yang dipimpinnya menuju wilayah tujuan hidupnya dan bukan tujuan dari Allah. Akibatnya, beberapa dari pengikutnya mereka mengalami babak belur yang luar biasa dalam segala aspek kehidupannya. Tapi kalau ada pemimpin rohani yang membawa Anda semuanya menuju kepada tujuan atau perspektifnya Allah, maka jangan segan-segan untuk Anda mengikuti dia. Sebab Anda yang akan dibawa untuk menikmati sebuah tujuan yang begitu sangat stabil, indah, dalam satu perencanaan yang begitu gilang gemilang. Karena perencanaan Tuhan itu selalu baik, penuh damai sejahtera, dan membawa kita menuju masa depan yang gilang gemilang. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kekuatan perspektif adalah perspektif menentukan fokus hidup kita kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Daud akan menggantikan Saul menjadi Raja Israel. Nah, ada implikasi dari janji Tuhan itu. Yang pertama adalah Daud akan melihat Saul mangkat. Artinya Saul dulu yang akan mangkat. Yang kedua, implikasinya adalah Daud tidak akan mati di tangan Saul. Implikasi yang ketiga adalah Daud pasti akan dipelihara oleh janji Tuhan yang pasti itu, yang telah memberikan sebuah kepastian bahwa dia yang akan menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel. Tapi karena perspektif Daud yang berubah pada upaya menyelamatkan dirinya, ia kehilangan kebenaran janji Allah di dalam hidupnya. Ingat, ketika seseorang kehilangan fokus dari janji Tuhan, dia sedang memastikan bahwa dirinya atau kehidupannya itu berada di wilayah tanpa pemeliharaan Tuhan, di wilayah tanpa tuntunannya Tuhan. Ia sedang kehilangan zona pasti menuju zona gelandangan nomaden iman dan rohani. Camkan itu baik-baik. Jadi mari bangun perspektif kita yang benar supaya kita fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada fokus pada masalah, bukan fokus pada jalan keluar yang tidak ditunjukkan Tuhan di dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, ketika kita melihat kekuatan dari perspektif, yaitu perspektif menentukan jenis tindakan yang akan kita lakukan. Begitu Daud membangun sebuah perspektif di dalam diri dia, untuk mengupayakan menyelamatkan diri dia dari Saul, maka langkah tindakan yang sudah sangat jelas, apa itu? Pergi ke tanah Filistin, musuh Allah,
musuh bebuyutan bangsanya yang seharusnya ia perangi. Daud ke Filistin bukan dalam sebuah status panglima Allah yang mewakili bangsa Israel memerangi orang-orang Filistin. Tapi Daud datang ke Filistin sebagai seorang pengemis yang meminta sebuah perlindungan, yang meminta sebuah pemeliharaan. Dari apa? Dari kejaran Raja Saul. Aneh bukan? Tapi inilah yang terjadi. Ia menerima perlindungan yang pasti dari Tuhan, yang telah mengiringi setiap sejarah kehidupan Daud begitu rupa. Kini, karena salah perspektif dia menuju ke Filistin, dia membuang Allah, membuang perlindungan dia, dan memilih Filistin yang tidak memiliki kekuatan permanen dan kekuatan yang absolut menguasai dunia ini sebagai pelindungnya. Ingat, jika kita salah perspektif, maka tindakan kita pasti akan menjauh dari kebenaran Allah. Kita akan membuang Allah dan memilih aliansi dengan musuhnya Allah. Dan ingat, siapa yang beraliansi dengan musuhnya Allah, pasti ia akan terjungkil balik. Pasti dia akan kalah. Pasti dia akan babak belur di setiap kehidupan dia. Pastikan tindakan kita selaras dengan kebenaran firman Allah. Pastikan tindakan kita seturut dengan firman Dia. Pastikan tindakan kita seturut dengan perintahnya Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Dan hidup kita semuanya akan ada di wilayah perlindungan, kemenangan yang pasti dari Tuhan Allah kita semuanya. Belajarlah membangun sebuah perspektif yang benar. Jangan seperti Daud. Karena dalam segala tekanan kehidupan kita, dalam segala kesulitan kita semuanya, perspektif yang kita bangun adalah datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta suaka politik, minta suaka iman, minta suaka berkat dari Tuhan Allah kita, maka engkau akan menikmati sesuatu suplai dari surgawi yang tak pernah habis-habisnya. Tuhan memberkati kita pagi ini. Amin.